Berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita membahas tentang masa praaksara di Indonesia. Dari pertama bumi diciptakan oleh Tuhan sampai sekarang, telah mengalami banyak sekali perkembangan dan kemajuan di segala bidang. Bahkan menurut para ilmu pengetahuan, belum diketahui dengan pasti kapan bumi ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penemuan fosil dan artefak yang ada di Indonesia memberitahukan bahwa manusia purba yang terdapat di wilayah Indonesia dan menjelaskan bagaimana cara mereka bertahan hidup. Masa praaksara di Indonesia dengan yang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan pendukung mengenal aksaranya. Dengan adanya penemuan tersebut, kita menjadi tahu nenek moyang bangsa kita. Adapun pengertian dari praaksara adalah pra yang artinya sebelum, aksara yang artinya tulisan. Jadi, praaksara adalah belum mengenal tulisan. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun pembagian dari zaman praaksara, kita ketahui dulu. Geologi merupakan ilmu yang pelajari tentang bumi secara menyeluruh. Bumi memiliki 4 zaman, yaitu zaman Archeozoikum. Zaman Archeozoikum merupakan zaman tertua di dalam perkembangan bumi dan segala yang hidup di bumi. Di zaman Archeozoikum, bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Udara di bumi masih sangat panas, sehingga pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum atau yang disebut juga dengan zaman primer berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum terjadi dengan adanya penurunan suhu yang sangat drastis di bumi. Bumi mendingin. Pada masa ini, makhluk hidup di bumi diperkirakan muncul, seperti makhluk hidup bersel satu dan tidak bertulang belakang, seperti bakteri dan sejenis amfibi. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum atau yang disebut juga dengan zaman sekunder berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman Mesozoikum disebut dengan zaman reptil. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum, kehidupan mulai stabil, berkembang dan beragam. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2. Zaman Tersier. Zaman Tersier ditandai dengan hewan-hewan besar yang mulai berkurang dan telah memiliki berbagai jenis binatang yang menyusui, seperti monyet dan kera. Zaman Sekunder. Zaman Sekunder ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Nah, zaman Neozoikum dibagi kembali menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman Pleistosen atau Diluvium, atau juga yang disebut dengan zaman es. Zaman ini ditandai dengan mencairnya es di kutub utara karena perubahan iklim. Zaman Pleistosen berlangsung sekitar 6.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia mulai ada pada masa ini. Zaman Holosen.
Masa ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens. Homo sapiens merupakan nenek moyang manusia modern pada saat ini. Masa ini terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kita masuk kepada peninggalan zaman praaksara. Adapun peninggalan dari zaman praaksara adalah kapak genggam, kapak berimbas, kapak Sumatera, kapak pendek, pipisan, kapak lonjong, nekara, menhir, sarkofagus, dan dolmen. Nah, itulah sekilas pertemuan pertama mengenai masa praaksara. Kita lanjutkan minggu depan masih dengan tema yang sama, yaitu mengenai jenis-jenis manusia purba, kebudayaannya. Kita lanjutkan minggu depan. Tugas, cari gambar peninggalan manusia purba dibuat dalam bentuk clipping. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.